Selamat pagi, Bapak dosen yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Arnoldus Acunem, NIM 621 50 10 001. Izinkan saya untuk mempresentasikan mata kuliah farmakologi, mulai dari bab 1 sampai di rute pemberian obat. Baiklah, saya akan langsung mempresentasikan bab 1, pengantar farmakologi. Farmakologi. Sejarah perkembangan farmakologi. Dalam mempelajari ilmu farmakologi perlu mengetahui terlebih dahulu sejarah perkembangan ilmu tersebut. Dalam arti luas, obat ialah setiap zat kimia yang dapat mempengaruhi proses hidup. Maka farmakologi merupakan ilmu yang sangat luas cakupannya. Dahulu farmakologi mencakup pengetahuan tentang sejarah, sumber, sifat kimia dan fisik, komposisi, efek fisiologi dan biokimia, mekanisme kerja, absorpsi, distribusi, biotransformasi, ekskresi, dan penggunaan obat. Namun, dengan berkembangnya pengetahuan, beberapa bidang ilmu tersebut telah berkembang menjadi cabang ilmu tersendiri. Farmakologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara obat dengan makhluk hidup. Pengetahuan obat dengan seluruh aspeknya, baik sifat kimiawi maupun fisiknya. Kegiatan fisiologi, resorpsi, dan nasibnya dalam organisme hidup. Dalam tubuh, antara obat dengan sistem biologis pasti mempunyai interaksi. Farmakologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu farmakon yang berarti senyawa bioaktif dan logos yang berarti ilmu. Secara umum, farmakologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang efek dan nasib obat dalam tubuh. Perkembangan obat dahulu didasarkan oleh pengalaman empirik masyarakat. Daun digitalis untuk penyakit gagal jantung dan observasi ilmiah penemuan penisilin dari genus Penicillium. Era sekarang, obat baru dikembangkan oleh pakar kimia organik chemis atau kimia medisinal. Tulisannya medicinal chemist, yang berkolaborasi dengan pakar farmakologi. Tulisannya farmacologis. Mulai dari pengetahuan dasar obat tersebut, efek dan mekanisme aksi, hingga target molekulnya. Dalam hal ini, pakar kimia organik atau medisinal melakukan penemuan obat, sedangkan pakar farmakologi yang melakukan uji aktivitas biologis obat meliputi
keberhasiatan dengan melibatkan pendekatan ilmu lainnya, misalnya kimia organik, kimia medisinal, dan analitik atau bioanalitik. Dari periode itu berhasil ditemukannya obat anti malaria baru yang namanya kloroquine dan anti diabetes yang namanya mellitus tolbutamide. Pada tahun 1920-an, selain di universitas, laboratorium farmakologi juga berkembang pesat di industri farmasi setelah tahun 1960. Departemen farmakologi klinik berkembang di beberapa universitas dan industri. Ruang lingkup farmakologi. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa farmakologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang obat, terutama pada aspek efek dan nasib obat dalam tubuh. Obat sendiri merupakan senyawa kimia pada dosis tertentu digunakan dalam diagnosa, penanganan atau pencegahan penyakit. Obat merupakan senyawa ketika masuk dalam tubuh dapat mempengaruhi fungsi tubuh dan juga mempengaruhi oleh tubuh. Pengaruh senyawa tersebut pada tubuh berupa suatu efek, sedangkan pengaruh tubuh terhadap senyawa tersebut merupakan nasib obat dalam tubuh berupa absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi, singkat ADME. B1. Kimia medisinal. Kimia medisinal, kimia organik atau kimia medisinal merupakan ilmu yang termasuk dalam disiplin ilmu kimia. Namun, dalam perkembangan farmakologi di era modern, peran kimia organik atau kimia medisinal adalah sangat penting. Dari ilmu tersebut memberikan kajian mengenai struktur dengan aktivitas obat, mekanisme aksi, farmakokinetika, stabilitas, dan nasib obat dalam tubuh. Kajian tersebut dapat digunakan sebagai petunjuk dalam menentukan mekanisme aksi obat dan sisi aktif obat. Perkembangan kimia medisinal komputasi mempermudah pakar kimia medisinal dan farmakologi dalam menentukan seleksi awal suatu senyawa kandidat obat, prediksi sisi aktif obat maupun target molekul dalam tubuh. B2. Farmakognosi. Farmakognosi ialah cabang ilmu farmakologi yang mempelajari sifat-sifat tumbuhan dan bahan lain yang merupakan sumber obat. B3. Farmasi. Farmasi ialah ilmu yang mempelajari cara membuat, memformulasikan, menyimpan, dan menyediakan obat. B4. Farmakodinamika ialah ilmu yang mengkaji pengaruh obat terhadap tubuh, dinamakan farmakodinamika.
Definisi lain farmakodinamika adalah studi hubungan konsentrasi obat dengan efek biologi, fisiologi, atau biokimia yang ditimbulkan, dan sebaliknya pengaruh tubuh terhadap obat. Aspek disiplin ilmu ini mencakup aksi obat, mekanisme aksi obat, dan target aksi obat balik pada organ, jaringan maupun sel. Target kebanyakan obat dalam tubuh adalah reseptor. Reseptor merupakan suatu makromolekul dalam membran sel atau dalam sel di mana obat berinteraksi untuk menghasilkan efek. B5. Farmakokinetika, ilmu yang mempelajari efek tubuh terhadap obat, dinamakan farmakokinetika, yang mencakup absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Seluruh proses ini disebut proses farmakokinetik dan berjalan serentak seperti yang terlihat pada gambar. Di tubuh manusia, obat harus menembus sawar barrier sel di berbagai jaringan. Pada umumnya, obat melintas lapisan sel ini dengan menembusnya, bukan dengan melewati celah antar sel, kecuali pada endotel kapiler. Karena itu, peristiwa terpenting dalam proses farmakokinetik ialah transport lintas membran. Membran sel terdiri dari dua lapis lemak yang membentuk fase hidrofilik di kedua sisi membran dan fase hidrofobik di antaranya. Cara-cara transport obat lintas membran yang terpenting ialah difusi pasif dan transport aktif, di mana ia terakhir melibatkan komponen-komponen dinding sel dan membutuhkan energi. Sifat fisikokimia obat yang menentukan cara transport ialah bentuk dan ukuran molekul, kelarutan dalam air, derajat ionisasi, dan kelarutan dalam lemak. Umumnya absorpsi dan distribusi obat terjadi secara difusi pasif. Mula-mula obat harus berada dalam larutan air pada permukaan membran sel. Kemudian molekul obat akan melintasi membran dengan melarut dalam lemak membran. Pada proses ini, obat bergerak dari sisi yang kadarnya lebih tinggi ke sisi lain. Setelah taraf mantap steady state dicapai, kadar obat bentuk non-ion di kedua sisi membran akan sama. Kebanyakan obat berupa elektrolit lemah, yakni asam lemah atau basa lemah. Dalam larutan, elektrolit lemah ini akan terionisasi. Derajat ionisasi ini tergantung dari pK obat dan pH larutan. Untuk obat asam, pK rendah berarti
relatif kuat. Sedangkan untuk obat basa, pK tinggi yang relatif kuat. Bentuk non-ion umumnya larut baik dalam lemak hingga mudah berdifusi melintasi membran. Sedangkan bentuk ion sukar melintasi membran karena sukar larut dalam lemak. Pada taraf mantap, kadar obat bentuk non-ion saja yang sama di kedua sisi membran. Sedangkan kadar obat bentuk ionnya tergantung dari perbedaan pH di kedua sisi membran. Membran sel merupakan membran semipermeabel, artinya hanya dapat dirembesi air dan molekul-molekul kecil. Air berdifusi atau mengalir melalui kanal hidrofilik pada membran akibat perbedaan tekanan hidrostatik maupun tekanan osmotik. Transport obat melintasi endotel kapiler, terutama melalui celah-celah antar sel, kecuali di susunan saraf pusat. Celah antar sel endotel kapiler demikian besarnya sehingga dapat meloloskan semua molekul yang berat molekulnya kurang dari 69.000 bm albumin, yaitu semua obat bebas, termasuk yang tidak larut dalam lemak dan bentuk ion sekalipun. Proses ini berperan dalam absorpsi obat setelah pemberian parenteral dan dalam filtrasi lewat membran glomerulus di ginjal. Pinositosis ialah cara transport dengan membentuk vesikel, misalnya untuk makromolekul seperti protein. Jumlah obat yang diangkut dengan cara ini sangat sedikit. Transport obat secara aktif biasanya terjadi pada sel saraf, hati, dan tubuli ginjal. Proses ini membutuhkan energi yang diperoleh dari aktivitas membran sendiri, sehingga zat dapat bergerak melawan perbedaan kadar atau potensial listrik. Selain dapat dihambat secara kompetitif, transport aktif ini bersifat selektif dan memperlihatkan kapasitas maksimal dalam mengalami kejenuhan. Beberapa obat bekerja mempengaruhi transport aktif zat-zat endogen, dan transport aktif suatu obat dapat pula dipengaruhi oleh obat lain. Difusi terfasilitasi ialah suatu proses transport yang terjadi dengan bantuan suatu faktor pembawa karier yang merupakan komponen membran sel tanpa menggunakan energi, sehingga tidak dapat melawan perbedaan kadar maupun potensial listrik. Proses ini yang juga bersifat selektif terjadi pada zat endogen yang transpornya
secara difusi biasa terlalu lambat. Misalnya untuk masuknya glukosa ke dalam sel perifer. B51. Absorpsi dan bioavailabilitas. Absorpsi merupakan proses penyerapan obat dari tempat pemberian, menyangkut kelengkapan dan kecepatan transfer obat dari tempat pemberiannya. Istilah ini dinyatakan dalam persen dari jumlah obat yang diberikan. Tetapi secara klinik, yang lebih penting ialah bioavailabilitas. Bioavailabilitas atau ketersediaan hayati menyatakan jumlah obat dalam persen terhadap dosis yang mencapai tempat kerjanya atau sirkulasi sistemik. Ini terjadi karena untuk obat-obat tertentu, tidak semua yang diabsorpsi dari tempat pemberian akan mencapai sirkulasi sistemik. Sebagian akan dimetabolisme oleh enzim di dinding usus pada pemberian oral dan atau di hati pada lintasan pertamanya melalui organ-organ tersebut. Metabolisme ini disebut metabolisme atau eliminasi lintas pertama. Buka kurung, first pass metabolis or elimination atau eliminasi prasistemik. Obat demikian mempunyai bioavailabilitas oral yang tidak begitu tinggi meskipun absorpsi oralnya mungkin hampir sempurna. Jadi istilah bioavailabilitas menggambarkan kecepatan dan kelengkapan absorpsi sekalipun metabolisme obat sebelum mencapai sirkulasi sistemik. Berbagai faktor yang dapat mempengaruhi bioavailabilitas obat pada pemberian oral. Faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi. 1. Aliran darah ke tempat absorpsi. Aliran darah ke usus jauh lebih banyak daripada aliran darah yang ke lambung. Jadi, absorpsi dari usus lebih baik dari lambung. Keadaan syok sangat mengurangi aliran darah ke jaringan subkutan, sehingga mengurangi absorpsi pada pemberian subkutan. 2. Jumlah luas permukaan absorpsi. Karena usus memiliki permukaan yang kaya dengan mikrofili, maka usus mempunyai luas permukaan kira-kira 1000 kali luas permukaan lambung, sehingga absorpsi obat melalui usus lebih efisien. 3. Waktu kontak pada permukaan absorpsi. Jika suatu obat bergerak melalui kontak cerna dengan sangat cepat, seperti pada keadaan diare, maka obat tidak
diabsorpsi dengan baik. Sebaliknya, apapun yang memperlambat transport obat dari lambung ke usus akan memperlambat kecepatan absorpsi obat tersebut. Adanya makanan di dalam lambung akan melarutkan obat dan memperlambat pengosongan lambung. Oleh karena itu, suatu obat yang diminum bersamaan makanan umumnya diabsorpsi lebih lambat. B52. Distribusi. Setelah diabsorpsi, obat akan didistribusi ke seluruh tubuh melalui sirkulasi darah. Selain tergantung dari aliran darah, distribusi obat juga ditentukan oleh sifat fisikokimianya. Distribusi obat dibedakan atas dua fase berdasarkan penyebarannya di dalam tubuh. 1. Distribusi fase pertama terjadi segera setelah penyerapan, yaitu ke organ yang berfungsinya sangat baik, misalnya jantung, hati, ginjal, dan otak. 2. Distribusi fase kedua jauh lebih luas, yaitu mencakup jaringan yang perfusinya tidak sebaik organ di atas, misalnya otot, visera, kulit, dan jaringan lemak. Distribusi ini baru akan mencapai keseimbangan setelah waktu yang lebih lama. Difusi ke ruang interstisial jaringan terjadi cepat karena celah antar sel. Endotel kapiler mampu melewatkan semua molekul obat bebas kecuali di otak. Obat yang mudah larut dalam lemak akan melintasi membran sel dan terdistribusi ke dalam sel. Sedangkan obat yang tidak larut dalam lemak akan sulit menembus membran sel sehingga distribusinya terbatas terutama di cairan ekstrasel. Distribusi juga dibatasi oleh ikatan obat pada protein plasma. Hanya obat bebas yang dapat berdifusi dan mencapai keseimbangan. Obat dapat terakumulasi dalam sel jaringan karena ditransport secara aktif, atau lebih sering karena ikatannya dengan komponen intrasel, yaitu protein, fosfolipid, atau nukleoprotein. Jaringan lemak dapat berlaku sebagai reservoir yang penting untuk obat larut lemak, misalnya tiopental. Protein plasma juga merupakan reservoir obat. Obat yang bersifat asam terutama terikat pada albumin plasma, sedangkan obat yang bersifat basa pada asam glikoprotein. Tulang dapat menjadi reservoir untuk logam berat, misalnya timbal, Pb, atau radium. Cairan transseluler
misalnya asam lambung, berlaku sebagai reservoir untuk obat yang bersifat basa lemah akibat perbedaan pH yang besar antara darah dan cairan lambung. Saluran cerna juga berlaku sebagai reservoir untuk obat oral yang diabsorpsi secara lambat, misalnya obat dalam sediaan lepas lambat. Obat yang terakumulasi ini berada dalam keseimbangan dengan obat dalam plasma dan akan dilepaskan sewaktu kadar plasma menurun. Maka adanya reservoir ini dapat memperpanjang kerja obat. B53. Biotransformasi. Biotransformasi atau metabolisme obat ialah proses perubahan struktur kimia obat yang terjadi dalam tubuh dan dikatalisis oleh enzim. Pada proses ini molekul obat diubah menjadi lebih polar, artinya lebih mudah larut dalam air dan kurang larut dalam lemak sehingga lebih mudah diekskresi melalui ginjal. Selain itu, pada umumnya obat menjadi inaktif sehingga biotransformasi sangat berperan dalam mengakhiri kerja obat. Tetapi ada obat yang metabolitnya sama aktif, lebih aktif, atau lebih toksik. Ada obat yang merupakan calon obat produk justru diaktifkan oleh enzim biotransformasi ini. Metabolit aktif akan mengalami biotransformasi lebih lanjut dan atau diekskresi sehingga kerjanya berakhir. Reaksi biokimia yang terjadi dapat dibedakan atas reaksi fase 1 dan fase 2. Yang termasuk reaksi fase 1 ialah oksidasi, reduksi, dan hidrolisis. Reaksi fase 1 ini mengubah obat menjadi metabolit yang lebih polar, yang dapat bersifat inaktif, kurang aktif, atau lebih aktif daripada bentuk aslinya. Reaksi fase 2 yang disebut juga reaksi sintetik merupakan konjugasi obat atau metabolit hasil reaksi fase 1 dengan substrat endogen, misalnya asam glukuronat, sulfat asetat, atau asam amino. Hasil konjugasi ini bersifat lebih polar dan lebih mudah terionisasi sehingga lebih mudah diekskresi. Metabolit hasil konjugasi biasanya tidak aktif kecuali untuk produk tertentu. Tidak semua obat metabolisme melalui kedua fase reaksi tersebut. Ada obat yang mengalami reaksi fase 1 saja, satu atau beberapa macam reaksi, atau reaksi fase 2 saja, satu atau beberapa macam reaksi. Tetapi kebanyakan obat metabolisme melalui beberapa reaksi sekaligus atau secara berurutan menjadi beberapa macam metabolit.
Enzim yang berperan dalam biotransformasi obat dapat dibedakan berdasarkan letaknya di dalam sel, yakni enzim mikrosom yang dapat dalam retikulum endoplasma halus yang pada isolasi in vitro membentuk mikrosom, dan enzim non mikrosom. Kedua, macam enzim metabolisme ini terutama terdapat dalam sel hati, tetapi juga terdapat di sel jaringan lain, misalnya ginjal, paru, epitel saluran cerna, dan plasma. Di lumen saluran cerna juga terdapat enzim non-mikrosom yang dihasilkan oleh flora usus. Enzim mikrosom mengkatalisis reaksi konjugasi glukuronid, sebagian besar reaksi oksidasi obat, serta reaksi reduksi dan hidrolisis. Sedangkan enzim non-mikrosom mengkatalisis reaksi konjugasi lainnya, beberapa reaksi oksidasi, serta reaksi reduksi dan hidrolisis. Sebagian besar biotransformasi obat dikatalisis oleh enzim mikrosom hati. Demikian juga biotransformasi asam lemak, hormon steroid, dan bilirubin. Untuk itu obat harus larut lemak agar dapat melintasi membran, masuk ke dalam retikulum endoplasma, dan berikatan dengan enzim mikrosom. B54. Ekskresi. Obat dikeluarkan dari tubuh melalui berbagai organ ekskresi dalam bentuk metabolit hasil biotransformasi atau dalam bentuk asalnya. Obat atau metabolit polar diekskresi lebih cepat daripada obat larut lemak, kecuali pada ekskresi melalui paru. Ginjal merupakan organ ekskresi yang terpenting. Ekskresi di sini merupakan resultan dari 3 proses, yakni filtrasi, diglomerulus, sekresi aktif tubuli proksimal, dan reabsorpsi pasif di tubuli proksimal dan distal. Glomerulus yang merupakan jaringan kapiler dapat melewatkan semua zat yang lebih kecil dari albumin melalui celah antar sel. Endotelnya, sehingga semua obat yang tidak terikat protein plasma mengalami filtrasi di sana. Di tubuli proksimal, asam organik, penisilin, probenesid, salisilat, konjugat glukuronid, dan asam urat disekresi aktif melalui sistem transport untuk asam organik dan basa organik,
kolin, histamin, diekskresi aktif melalui sistem transport untuk basa organik. Kedua, sistem transport tersebut relatif tidak selektif, sehingga terjadi kompetisi antar asam organik dan antar basa organik dalam sistem transportnya masing-masing. Untuk zat-zat endogen, misalnya asam urat, sistem transport ini dapat berlangsung dua arah, artinya terjadi sekresi dan reabsorpsi. Di butuli proksimal dan distal terjadi reabsorpsi pasif untuk bentuk ion-ion. Oleh karena itu, untuk obat berupa elektrolit lemah, proses reabsorpsi ini bergantung pada pH lumen tubuli yang menentukan derajat ionisasinya. Bila urin lebih basa, asam lemah terionisasi lebih banyak sehingga reabsorpsinya berkurang. Akibatnya ekskresinya meningkat. Sebaliknya, bila urin lebih asam, ekskresi asam lemah berkurang. Keadaan yang berlawanan terjadi dalam ekskresi basa lemah. Prinsip ini digunakan untuk mengobati keracunan obat yang ekskresinya dapat dipercepat dengan pembasaan atau pengasaman urin, misalnya salisilat, fenobarbital. Ekskresi obat melalui ginjal menurun pada gangguan fungsi ginjal sehingga dosis perlu diturunkan atau interval pemberian diperpanjang. Bersihan kreatinin dapat dijadikan patokan dalam menyesuaikan dosis atau interval pemberian obat. Banyak metabolit obat yang terbentuk di hati diekskresi ke dalam usus melalui empedu, kemudian dibuang melalui fase, tetapi lebih sering diserap kembali di saluran cerna dan akhirnya diekskresi melalui ginjal. Ada 3 sistem transport ke dalam empedu. Semuanya transport aktif, yaitu masing-masing untuk asam organik termasuk glukoroid, ronit, basa organik, dan zat netral misalnya steroid. Ekskresi obat juga terjadi melalui keringat liur, air mata, air susu, dan rambut, tetapi dalam jumlah yang relatif kecil sekali sehingga tidak berarti dalam pengakhiran efek obat. Liur dapat digunakan sebagai pengganti darah untuk menentukan kadar obat tertentu. Rambut pun dapat digunakan untuk menemukan logam toksik, misalnya arsen, pada kedokteran forensik. B6. Farmakologi klinik dan terapi. Peran ilmu farmakologi
Dalam dunia kesehatan semakin kuat seiring dengan berkembangnya konsep pelayanan kefarmasian yang sebelumnya hanya berorientasi ke produk farmasi menjadi berorientasi ke pasien. Istilah farmasi klinik mulai muncul pertama kali di Amerika pada tahun 1960-an untuk kemudian berkembang pesat tidak hanya di Amerika tapi sedunia termasuk di Indonesia. Peran farmasi klinik dalam dunia kesehatan adalah evaluasi terhadap suatu pengobatan serta memberikan masukan pengobatan terdapat tenaga kesehatan maupun pasien. Berkaitan dengan itu, ilmu farmakologi berkembang pesat menjadi beberapa cabang ilmu, diantaranya adalah farmakologi klinik dan terapi. Farmakologi klinik merupakan aplikasi baik farmakodinamika dan farmakokinetika pada pasien dengan penyakit. Farmakologi klinik mempelajari interaksi obat dengan organisme hidup, yaitu manusia. Ilmu tersebut digunakan sebagai dasar bagi penggunaan obat yang rasional pada manusia, yaitu manjur, aman, tepat, serta biaya yang terjangkau. Sedangkan farmakoterapi berhubungan dengan penggunaan obat untuk mengubah fungsi normal tubuh untuk tujuan tertentu. Dalam ilmu tersebut mempelajari penggunaan obat yang menghasilkan efek yang sesuai atau diinginkan tanpa menghasilkan efek samping atau mempunyai efek samping yang minimum. Farmakologi klinik dan terapi menitik beratkan pada beberapa aspek, antara lain penggunaan terapi suatu obat dan indikasi, kontraindikasi, faktor-faktor yang dapat mengubah aksi dan nasib obat dalam tubuh, regimen, dosis, bioavailabilitas obat, evaluasi medication error. B7. Toksikologi. Toksikologi merupakan ilmu farmakologi yang berhubungan dengan efek samping atau sifat toksis suatu senyawa kimia. Toksikologi tidak hanya berkaitan dengan aspek toksik obat yang digunakan dalam proses terapi, namun juga aspek toksik senyawa kimia lainnya. Misalnya polutan, racun, dan lain-lain. Dalam skala rumah tangga, industri, maupun lingkungan, ilmu toksikologi berkembang menjadi beberapa ilmu, di antaranya toksikologi forensik dan toksikologi klinik. Toksikologi forensik menitik beratkan pada aspek mediko-legal penggunaan senyawa kimia yang berbahaya terhadap manusia atau hewan. Toksikologi klinik berkaitan dengan kejadian toksisitas yang dipicu oleh penggunaan obat pada pasien. Di samping hal yang disebutkan di atas, toksikologi juga mengkaji efek samping obat atau reaksi obat yang merugikan.
Hampir semua obat mempunyai efek toksik karena sebenarnya obat itu adalah racun. Obat berfungsi sebagai obat jika digunakan pada dosis tertentu. Namun jika berlebihan, overdosis, akan berpotensi menghasilkan toksisitas DAP. Jika dosisnya rendah tidak akan memberikan efek samping. Contoh efek samping atau reaksi obat yang merugikan antara lain reaksi alergi, hepatotoksi, nefrotoksi, teratogenik, ketergantungan dan toleransi obat, karsinogenesis. Z. Pemberian obat, pembagian obat. Obat adalah suatu senyawa yang beraksi dalam tubuh, berinteraksi dengan molekul target dalam tubuh, menstimulasi atau menghambat proses fisiologi normal. Menurut UU nomor 36 tahun 2009, obat adalah bahan atau panduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Definisi pertama tersebut menyiratkan aksi obat dalam tubuh, sedangkan definisi yang kedua menyiratkan tujuan dari penggunaan obat. Obat itu juga merupakan racun. Senyawa obat bisa sebagai obat dan racun. Perbedaannya pada dosis yang digunakan serta indikasinya. Dari beberapa referensi, obat diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek, misalnya struktur kimia, efek farmakologi yang dihasilkan, penyakit yang diterapi, atau sistem fisiologi tubuh yang menjadi target terapi obat. Dijumpai di beberapa buku. Klasifikasi obat tidak berdasarkan satu aspek melainkan lebih dari satu aspek. Dalam buku ini, obat klasifikasi berdasarkan sistem fisiologi tubuh yang menjadi target obat maupun kesamaan efek farmakologi. Adapun klasifikasinya adalah sebagai berikut. 1. Obat yang mempengaruhi sistem syaraf otonom. 2. Obat yang mempengaruhi sistem syaraf pusat. 3. Obat yang bekerja pada sistem kardiovaskuler. 4. Obat yang bekerja pada sistem endokrin. 5. Analgesik, anti-inflamasi, imunosupresan, dan antihistamin. 6. Kemoterapeutika. 7. C1. Rute pemberian obat. Pemberian obat melalui mulut per oral adalah cara yang paling lazim karena sangat praktis, mudah dan aman. Namun, tidak semua obat dapat diberikan per oral. Misalnya obat yang
diuraikan oleh getah lambung seperti insulin atau oksitosin. C12 sublingual. Pemberian obat secara sublingual yaitu obat diletakkan di bawah lidah, tempat berlangsungnya absorpsi oleh selaput lendir setempat ke dalam vena lidah yang sangat banyak pada tempat tersebut. Keuntungan cara ini adalah obat langsung masuk ke peredaran darah besar tanpa melalui hati. Demikianlah presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.